warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke, selamat pagi Kondomia ya, selamat pagi alam semesta, selamat pagi peradaban. Wah, luar biasa salamnya ini ya. Ini udah salam 600 ini, kalau begini ini. Salamnya. Kayaknya aku belum jadiin bos nih, Kang. Tolong dong jadiin bos dulu. Nah, ini baru ya. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Terima kasih telah mengajarkan aku bagaimana jalan lurus gitu ya. Pagi Kanin ya. Kita tunggu lagi sesi berikutnya untuk tapping for healing ya. Jadi di tapping for healing itu yang akan kita bedah adalah siswa senior ya, sejak tab 1 gitu. Nah, siswa senior. Oke, tadi malam kita sudah bahas bahwa tidak mungkin ya, tidak mungkin kita bisa mampu mengaktualkan potensi dalam diri, atau tidak mungkin kita mampu melampaui potensi dalam semesta jika kita tidak sampai, jika LOC kita belum sampai pada keheningan, gitu ya. Itu aja, jika LOC-nya tidak sampai pada LOC hening, kebahagiaan sejati, gitu ya. Kebahagiaan sejati. Itu seperti itu. Nah, ada apa namanya itu ya, penelitian. Tadi pagi saya dari subuh itu saya baca-baca lagi buku Truth versus Falsehood. Ini saya terjemahin sendiri gitu. Harus saya baca lagi bahwa ternyata hanya 35% publik yang benar-benar tertarik untuk mengungkap jati diri mereka sendiri. 35%. Ya, 35%. Jadi katakan dari populasi 300 juta yang benar-benar tertarik itu 35%-nya. Berarti sekitar berapa tuh? Sepertiganya lah ya, 100 juta. Terus tadi saya ceritakan ke teman, berarti 200 jutanya masuk neraka. Ya enggak gitu. Ah, enggak gitu siklusnya. Masa kayak gitu. 35% ini angkatan pertama. Angkatan pertamanya 35%. Nanti dalam siklus tertentu mungkin 7 tahun nanti kan tadi sudah 100 juta nih. Ini angkatan pertama. Nanti angkatan kedua ya, angkatan kedua nanti 35% lagi. 35%. Jadi ada siklusnya, bukan kemudian tuh hanya 35% yang masuk surga, 65% masuk neraka. Ada siklusnya gitu ya, ada siklus.
Ada siklus. Dan ini memang terlihat gitu. Terlihat misalnya ada ya. Katakan di PC ini udah banyak ya. Yang masuk angkatan tahun pertama dengan angkatan tahun kedua itu memang titik mulainya sudah beda gitu. Titik mulainya sudah beda. Seperti itu ya. Itu yang paling penting dipahami. Jadi ya nunggu siklus. Tapi kan 35% tahun, katakan periode kedua ini kan sudah bertambah juga populasi kan. Sudah bertambah. Jadi dihitung lagi dari situ gitu. Dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari pengertian semacam itu kita jadi mudah memahami. Oh, aku biarlah di keluarga aku ini jadi 35% yang pertama. Gitu loh. Setelah jadi 35% yang pertama, pada siklus tertentu nanti akan ada 35% yang kedua. Jadi ini memang harus dimulai dari diri sendiri gitu. Bahwa akulah angkatan pertama. 35% pertama dalam keluargaku yang akan mencapai pencerahan. Begitu motifnya. Jangan kemudian tuh, aku lihat itu dulu. Kalau Pak Rudi udah sukses, pulang ke Probolinggo bawa DE baru, bawa mobil, bawa macam-macam, bawa tas koper duit, baru aku mau ikut TLOC. Ya enggak gitu. Enggak begitu ceritanya. Masing-masing itu mulai. Jadi jangan kemudian tuh Pak Rudi dijadikan ukuran benar gitu. Nanti seperti yang viral, semua akan merudi pada waktunya. Jangan. Itu tidak benar itu. Ya kan? Masing-masing dengan dirinya sendiri. Ya. Jangan nunggu temannya gitu. Karena potensimu, karmanya itu ya beda gitu. Gitu ya. Kebanyakan kita ini kan, aku ngeliat Pak Rudi dulu lah. Kalau ke pulang Probolinggo naik Pajero Sport, baru aku mau ikut. Oh ternyata minta dibayarin Pak Rudi. Walah. Sekarang kita mari lihat ya. Mari lihat bab ini di buku Breaking the Habit. Celah yang lebih lebar. Kecanduan emosional. Saya tidak bermaksud mengecilkan dan parahnya atau mudorot ya, dari parahnya kerusakan yang disebabkan oleh sesuatu yang saya sebut sebagai kecanduan material. Jadi rusaknya karena hubu dunia, ya, seperti obat-obatan, alkohol, seks, judi, konsumerisme, dan lain-lain. Mesos. Masalah ini menimbulkan kerugian besar bagi banyak orang yang menderita karenanya, dan juga bagi orang-orang yang mencintai dan bekerja dengan para pecandu. Jadi sebenarnya jika masyarakat terjebak dalam kecanduan material, hubu dunia, bukan Tuhan yang rugi gitu ya. Karena Tuhan tidak mengalami perubahan apapun sejak awal. Pak Rudi. Kitalah yang mengalami perubahan. Jadi katakan begini kan. Tuhan sebagai konteks. Tuhan sebagai konteks kan. Nah, perubahan kita itu adalah kita
ada dua keadaan dalam konteks ini. Ada yang disebut dengan kesatuan dualitas. Ada yang disebut dengan ini katakan begini ya. Linier. Ada kesatuan dualitas, ada kesatuan non-dualitas. Kesatuan non-dualitas. Ini dari perspektif ilahiyah. Ya. Masalahnya kan adalah kesatuan dualitas ini nanti menyejarah kesadaran akan kesatuan dualitas. Manusia-manusia dualitas ini kan juga mencatatkan sejarah gitu loh. Dan jumlah mereka banyak. Yaitu kemudian yang tercermin sebagai peradaban. Tercermin sebagai peradaban, tercermin sebagai kemuliaan kemanusiaan. Dan gitu ya. Jadi kalau dari sisi Tuhan, Tuhan itu tidak mengalami dualitas non-dualitas. Dan seperti itu. Jadi Tuhan tidak mengalami dualitas non-dualitas. Nah, yang mengalami dualitas itu kita, kesadaran kita. Yang mengalami non-dualitas itu kesadaran kita. Dan dan baik kesadaran atau dalam kesatuan dualitas atau non-dualitas itu tercermin dalam kehidupan dalam dunia masing-masing. Ini adalah pertanyaan menarik. Kenapa banyak yang orang ikut LOC ujung-ujungnya akan mengharapkan kekayaan materi? Apakah memang begitu normal? Bahkan Tuhan berfirman bahwa telah memberi bahwa fitrahnya jiwa itu ya begitu itu. Jadi justru ya nggak masalah kalau dia mengharapkan materi itu nggak masalah karena memang antara materi dan spirit itu satu dan sama gitu. Jangan sampai juga kita kemudian naik tidak boleh, nggak apa-apa. Yang jelas begini gitu ya. Jadi bukan soal mengharapkan materi apa enggak gitu. Tapi sebenarnya materi itu jangan dijadikan ilah. Karena nanti itu beda LOC, nanti beda makna materi itu gitu. Jadi kita tidak bisa seragamkan motif bahwa kalau lagi belajar spiritual jangan ngejar materi. Kata ngejar ini mari kita perjelas maknanya. Mengejar ini apakah materi itu sebagai sumber atau akar kedirian, atau materi ini adalah peragaan keilahiannya. Nah, jadi kita nggak bisa ini mengambil satu sisi gitu, karena nanti potensi yang aktual itu akan memateri. Jangan-jangan tuh, ya kan? Itu adalah dia mengejar materi dalam pengertian mengaktualkan seluruh potensi spiritualnya yang menjadi materi. Nah, tuh ininya ya. Jadi kita, dan itu yang ngerti sendiri orangnya dan gurunya gitu. Gurunya tahu itu. Oh ini materi masih dikejar dalam pengertian dikejar dalam kesatuan dualitas. Oh kalau ini dikejar, tapi dikejarnya dalam kesatuan non dualitas. Jadi persoalannya bukan pada materinya, tapi pada level kesadarannya. Dan itu yang tahu, kalau bukan dirinya sendiri, ya gurunya tahu itu.
dalam kesatuan. Oh, kalau ini mengejar materi dalam kesatuan non-dualitas. Nah, itu mentornya yang tahu itu. Atau sendiri juga bisa. Diri sendiri bisa. Ya kan? Jadi dalam kajiannya Joe Dispenza ini, hubu dunia itu ada tiga kategori besar. Hubu dunia itu. Pertama, insting ketubuhan. Ini hubu dunianya ya. Jadi ini Joe Dispenza ini udah kita panggil Ustadz Joe Dispenza. Dia udah ngajarin spiritualitas ya. Hubu dunia itu ada tiga jenis. Insting ketubuhan, kemudian ada waktu, orang yang selalu berusaha mengontrol hasil di masa depan, ekspektansi dia. Dan ada orang yang selalu berusaha untuk glorifikasi masa lalu. Itu masuk hubu dunia kategori waktu. Ya kan? Dan itu di agama ada ini. Ada orang yang ingin berusaha mengontrol hasil di masa depan. Aku kalau LOC ku naik, ini nanti pasti nanti dapat pasangan baru ya. Nah, itu ekspektansi. Ada juga orang yang terus mengglorifikasi masa lalu. Guru saya itu aja komet bisa ditangkap. Iya, jangan bawa gurumu, kamu ya gimana? Nah, itu termasuk hubu dunia itu ya. Dan kebanyakan kelompok spiritual terjebak di sana. Gitu. Itu yang saya kira kalau saya nggak salah baca, Umar pernah mencelah generasi yang semacam itu. Mbah saya dulu, kamu tahu nggak mbah saya? Itu dulu yang tebang pohon di Gunung Sahara, jadi gundul sekarang itu katanya. Itu mbah saya. Itu mbah saya itu yang niupkan api di matahari, makanya bersinar. Kayak gitu ya. Itu dicelah. Nah, ya kan, banyak itu di kampung-kampung kita masih ya. Kalau mbah saya itu bang, kalau dia mau mandi, itu air langsung berkumpul jadi kolam. Iya, cuma kamu kan masalahnya panuan yang jarang mandi berarti. Nah, kategori hubu dunia yang lain ini dalam kajian Ustadz Joe Dispenza ini itu adalah lingkungan. Maksudnya lingkungan itu ini termasuk takut mati. Dia ingin tetap di lingkungan yang sekarang. Dia tidak ingin sampai akhirat. Pokoknya aku udah biasa di kondongnya. Ya beratlah kalau nggak ngeliat kondongnya setiap detik gitu. Nah, kondongnya kena lagi akhirnya. Dia nggak mau hijrah secara lokasi. Ya kan? Dia nggak hijrah secara lokasi. Apalagi dimensi. Udah. Apalagi mau hijrah lingkungan secara dimensional. Ke alam akhirat nggak mau. Itu lingkungan. Ya ini memang di Indonesia rata-rata begitu. Laut mati itu yang bunuh mbah saya. Wah ya. Lah bukan main. Bukan main ya. Laut mati itu yang bunuh mbah saya. Lah kebanyakan begini kita ini. Kebanyakan begitu sikapnya tuh. Ya kan? Itu ciri-ciri generasi yang banyak kesedihan, tapi ingin pansos lewat kesaktian mbahnya. Menderita aslinya dia, tapi untuk mengobati penderitaannya dia pakai jubah mbahnya gitu.
Itu generasi yang kalau nggak salah itu dicelah oleh Umar. Saya pernah dengar ceramah begitu di masjid. Akhirnya saya juga berhenti bangga-banggain mbah saya. Ya karena ternyata saya pansos nih jiwa saya nih untuk menutupi penderitaan saya. Maka mbah saya itu pokoknya yang macam-macam lah, yang bunuh laut mati, yang tebang pohon di Gunung Sahara, ya kan? Nah, gitu. Aduh, mbak saya yang bangun benteng Cina, ya. Jadi kulinya ternyata. Nah ini penting ya. Ini 3 apa namanya? 3 jenis hubu dunia. Ya, 3 jenis hubu dunia. Harus beli bukunya ini biar kalau ceramah itu ada versi sains daripada teks-teks agama itu kan. Ada perspektif sainsnya, bukan hanya perspektif moral. Selama ini kan kalau kita mengajarkan hadis-hadis, itu kan perspektif moral semua. Do and don't, bukan perspektif sains. Akhirnya orang capek diceramahi karena perspektifnya perspektif moral. Padahal anak-anak sekarang itu belajar sains, harus dikasih perspektif sains. Ini tantangan bagi para ustadz ya. Mari geser perspektif. Dari perspektif moral, sekarang itu orang kalau perspektif moral nggak takut lagi dengan neraka. Katanya. Wong saya emosi saya ini katanya saya ambil tiap hari dari neraka kan. Nggak takut lagi. Contoh kayak Mbah Nikita Mirjani, ya kan? Nggak takut ya dengan neraka dia. Dia udah bosan dituturi, detailing dengan perspektif moral soal dirinya. Karena perspektif moral itu menempatkan jiwa itu pada buruk dan baik. Lah kasihan orang yang baru dengar agama langsung ditempatkan dalam perspektif moral ini sebagai yang buruk. Nah, ini juga ini mbah saya yang naruh kopi di laut hitam, Masya Allah. Aduh. Yang naruh kopi di laut hitam, Masya Allah. Jadi pagi ini itu dulu ya. Jadi saya senang buku-buku kayak gini nih. Ya ini penjelasan dari perspektif ilmiahnya. Dalam perspektif sains untuk hal yang selama ini sudah kita ketahui kan. Hubu dunia itu kan sudah kita ketahui. Hanya saja memang masjid kita itu isinya masih perspektif moral. Dan itu udah nggak greget lagi di jiwa generasi milenial. Itu gregetnya di zaman penjajah dulu. Penuh ketakutan orang, oh iya ya nggak enak kalau di sini. Kenapa? Dia menggambarkan kayak kejatuhan bom di samping rumahnya. Kalau sekarang itu anak-anak nggak punya lagi memori menakutkan tentang dunia ini. Nggak punya lagi memori menakutkan. Mereka punya memori kesenangan. Maka kemudian tuh untuk melampaui memori kesenangan itu diajarkan perspektif sains. Ini udah beda generasi nih. Jangan ajarkan anak-anak dengan perspektif moral karena mereka lahir aja itu udah nggak sakit, disesar. Lahir aja itu disesar gitu. Nah ini ya, ini Ali ternyata ya Ali. Kan Umar ya, Ali. Seperti itu. Bukanlah apa nih ya, nom-noman yang mengatakan ini, bukanlah pemuda yang mengatakan inilah prestasi mbahku yang berhasil membunuh laut mati. Nah, kan tetapi pemuda adalah yang mengatakan inilah prestasi. Maksudnya jiwa pemuda gitu ya. Habis itu. Oke lah itu dulu pagi ini, udah jam 8, saya harus segera progres lagi tempat lain. Ya. Ya, pokoknya cepat-cepat progresif, biar kemudian tuh hidup itu dalam kesatuan non-dual, ya, bukan dalam kesatuan dualitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih. Bang Aswar dan tim PCI.